Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur kita kehadirat Allah yang mana atas nikmat, atas anugerah, atas hidayah Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang agung. Allah gerakkan langkah kita menuju tempat yang terbaik yang ada di muka bumi. Kita dihadirkan, kita didudukkan, kita digerakkan untuk berkumpul dalam perayaan yang di dalamnya memuji nama kekasihnya baginda alam Nabi besar Muhammad. Tidaklah kalian datang dan kalian hadir, melainkan kalian adalah orang-orang yang diundang oleh Sayyidina Muhammad. Kecuali kalian orang-orang yang diharapkan kehadirannya oleh Nabi Muhammad, maka kita orang digerakkan hati dan pikiran kita untuk mau hadir dan duduk di tempat seperti ini. Yang saya hormati dan yang saya cintai, Al-Am Habib Syafiq Al-Habsyi Hanif Zahir mata'allah bituli hayati, Al-Ustaz Daud, para kiai, para ajengan, para tokoh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengulangi rasa hormat, takrim, takdim saya kepada antum semua dan semua yang hadir umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir, kita duduk di peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun kita hadir di acara seperti ini. Di mana-mana kita hadir acara seperti ini. Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang agung di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, menghadap Allah untuk membawa daripada hadiahnya ke muka bumi, yaitu berupa salat. Maka bukan salat yang saya hendak terangkan. Kalau salat sudah jelas, sudah pasti kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra dan di Mi'rajkan, Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjemput Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dipersiapkan sedemikian rupa dari tempatnya Allah di Ka'bah. Karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang duduk-duduk di pelataran Ka'bah, yang pada saat itu Sayyidina Hamzah sedang tidur. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat baru, dibersihkan oleh malaikat. Loh, kok Rasulullah dibersihkan Habib? Rasulullah sudah bersih. Betul Pak, Bu, ibu-ibu kalau beli motor baru datang dari showroom motornya, kira-kira langsung dipakai atau dilap-lap dulu? Pasti dilap, padahal dari seorang belum diapa-apain. Ini makhluk yang mulia, sudah bersih, maka dipersiapkan lagi, ditambah lagi nurnya untuk bertemu daripada zatnya Allah. Maka ketika datang malaikat menjemput, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menghadap Allah, melainkan diajak dulu oleh malaikat Jibril dengan boraknya kemana? Bukan kepada Allah, melainkan diajak dulu ketika melintas di Tayyibah. Ya Rasulullah, berhenti di sini, ambil berkah di tempat ini. Hadza Madinatul Munawwarah. Inilah Tayyibah, tempat di mana kalau agamamu akan sampai kemanapun.
Seluruh penjuru dunia akan mengenal daripada agamamu. Dari mana? Dari tempat ini yang sekarang disebut Madinatul Munawwarah. Dulu disebutnya Thayyibah. Apakah sampai di situ Rasulullah langsung menghadap Allah? Tidak. Rasulullah diajak lagi. Ketika itu berhenti malaikat Jibril di mana? Di Bukit Tursina. Ya Rasulullah, ambil keberkahan dulu di sini. Di sini tempat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berbicara dengan Rabbnya. Maka mengambil tabarruk. Setelah itu apakah langsung menghadap Allah? Tidak. Diajak dulu ke Bethlehem. Ambil keberkahan dulu. Di sini tempat lahirnya Nabi Allah Isa. Baru setelah itu diajak ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haula. Di Al-Quran sudah disebutkan, alladzi barakna haula, yang sekitarnya diberkahi oleh Allah. Baru setelah itu Rasulullah SAW menghadap kepada Allah. Yang saya mau tanyakan kepada hadirin, kira-kira kalau saat ini kalian dipanggil, Anda dipanggil oleh presiden, ditunggu mobilnya sudah ada, semuanya sudah ada, kira-kira mungkin gak Anda bakal jalan-jalan dulu? Pastinya Anda langsung menghadap. Sudah ditunggu. Allah memanggil Rasulullah, tapi Rasulullah diajak keliling dulu. Tandanya apa? Berarti jalan-jalannya Nabi Muhammad ini penuh hikmah. Apa yang menjadikan perjalanan ini menjadi cerita? Bahwasannya Rasulullah SAW dari tempat yang berkah dengan manusia yang punya keberkahan, diajak dulu untuk mengambil keberkahan yang ada, baru menuju Allah pemilik keberkahan. Tandanya kalian tidak akan sampai kepada Allah secara langsung. Tandanya kalian tidak bisa langsung kepada Allah, melainkan ambil dulu keberkahan. Salah satunya apa? Hadir di tempat-tempat seperti itu. Duduk di majelis-majelis seperti ini. Apa tujuannya bikin Isra dan Mi'rajnya Rasulullah? Apa tujuannya buat maulidnya Nabi besar Muhammad? Apa gunanya membaca sholawat kepada Rasulullah? Apa gunanya ziarah kubur kalau bukan mengharapkan keberkahan dari tempat-tempat tersebut, dari bacaan-bacaan tersebut, dari kehadiran-kehadiran tersebut, untuk menuju Allah Sang Maha pemilik keberkahan. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling Allah cintai, makhluk yang paling Allah sayangi, makhluk yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini, masih diajak untuk mengambil keberkahan, lantas bagaimana dengan kita, orang yang sering bermaksiat kepada Allah? Lantas bagaimana kita, orang yang sering lupa kepada Allah? Lantas bagaimana kita yang sholatnya masih berantakan, yang sedekahnya masih dipikir-pikir, yang sholat sunnahnya masih kehitung jari, yang zakatnya masih belum teratur, yang puasanya masih ada bolong-bolong? Lantas apakah kita langsung bisa menghadap Allah tanpa mengambil keberkahan? Ada Isra wal Mi'raj ya Rasulullah. Perjalanannya saja sudah menjadi satu pelajaran. Baru jalannya saja sudah menjadi pelajaran buat kita. Bahwasannya Nabi mengajarkan demikian. Apakah keberkahan tersebut akan sampai dengan sendirinya? Lah, tentunya Rasulullah tidak berjalan sendiri, melainkan diantar oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Tanda bahwasannya kita semua tidak akan sampai ke tujuan kecuali ada yang mengantarkan. Makanya tidak bisa memakai hukum hanya Al-Quran, Sunnah, tanpa memakai kias dan ijma. Harus ada guru pembimbing supaya kita sampai pada tujuan. Gak mungkin sekarang mau naik angkot supirnya gak ada, kalian sampai kepada tujuan. Mau gimana bisa sampai supirnya aja gak ada? Maka harus ada yang mengantarkan kita, yang tahu benar-benar jalan daripada jalannya para salihin, jalannya bagiatus salaf, jalannya orang-orang terdahulu yang mengantarkan kalian kepada Allah.
maka baru kalian akan selamat. Siapa orang-orang terdahulu? Maka Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih mengatakan, orang yang terdahulu, orang wali, orang aslafun salihin, orang yang disebut baqiyatus salaf. Ada Habib Abdullah berkata, ma'afaraka dzikru tulal umri wal kutubah. Mereka tidak terlepas harinya kecuali mereka habiskan waktu mereka ma'afaraka dzikru tulal umri wal kutubah, dengan zikirnya dan kitab-kitabnya. Apakah sampai di situ? La. Ma faraka dzikru tulal amri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min fawqi malikihi yastahdibu ta'bah. Mereka orang-orang baqiyatus salaf yang mengajarkan kita, yang menuntun kita sampai adanya Maulid Sibtul Quran. Mereka orang yang tidak pernah tertidur di malam hari kecuali mereka meminta ampunan kepada Allah. Bakau lailatihi, bangun di malam hari meminta kepada Allah. Sajjadu khalwatihi, dia asingkan dirinya, tidak ada kongko-kongko, tidak ada duduk-duduk, tidak ada kumpul-kumpul, melainkan dia menyendiri dan asyik bersama Allah. Min haufi maliki, semua mereka lakukan hanya karena takut kepada Allah. Yastahdibu ta'bah, yang demikian ini lelah. Tapi tidak bagi mereka yang di dalam hatinya ada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak akan sampai kita kepada Allah langsung kalau tidak lewat kekasihnya Sayyidina Muhammad. Tidak akan sampai kita kepada Nabi Muhammad kecuali daripada pewarisnya Nabi Muhammad, yaitu siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti Rasulullah yang mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kan enggak enak di ngajinya di sini. Kiainya enggak asik. Kiainya enggak asik, enakan yang sebelah sana. Ngaji di mana wae sarua. Mau ngaji di mana aja sama. Di sana Al-Quran, di sini Al-Quran. Di sana pakai hadis, di sini juga pakai hadis. Di sana kitabnya sama, di sini juga sama. Di sana Syafi'i, di sini Syafi'i. Maka tidak ada perbedaan. Yang ada adalah apa? Kita kebiasaan mau hukum yang enak-enaknya aja, yang susahnya nggak mau. Itulah manusia. Amalnya sedikit, maunya masuk surga. Ditanya surganya apa? Maunya Firdaus. Ujung sholat cuma 5 kali. Mau ditanya mau di surga yang mana? Firdaus. Sedekah masih dipirit-pirit cuma 10.000. Mintanya Firdaus. Kan kagak mikir yang begini. Yang tahu siapa? Jadi begitu. Kan begitu. Sholatnya pas-pasan, puasa cuma bulan Ramadan doang. Itu juga kalau nggak pura-pura lagi lupa, dibocorin. Ada yang hilang. Lupa lagi dia nggak tambal, sholat yang dulu ketinggalan, belum dikodok, dia tanya mau masuk surga, mau masuk surganya kan, wow surga Firdaus, hebat, mau lewat pintu yang mana, kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad, mau masuk surga yang belah mana, kalau nggak lewat pintunya Nabi Muhammad, kalau ente nggak kenal siapa Nabi Muhammad, tak kenal maka tak sayang. Kita ada rasa sayang karena kita tahu siapa Nabi Muhammad. Tadi barusan kita dengerin di qasidah, siapa Nabi Muhammad? Yang mukanya itu udah kayak rembulan, dipuji sama Zaid. Ini adalah daripada syairnya Zaid di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bagaikan bulan purnama yang ketika Nabi bilang tidak saja orang itu senang. Nabi bilang enggak, orang itu senang. Kita ini datang ke rumah kiai, datang undang sama kiai, tuh kiai bilang, buset acara malam banget, enggak gua gak bakal datang. Kita balik kesel banget, undang-undang susah-susah kagak datang lagi. Nabi, orang undang sama Nabi, Nabi bilang tidak, orang bahagia. Semua orang merasa paling disayang sama Nabi Muhammad.
Antum semua hadir, duduk, semua merasa paling disayang sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat berbicara di hadapannya Nabi, Nabi nggak pernah noleh matanya, melainkan seluruh badannya dihadapkan kepada orang tersebut demi menghargai orang tersebut. Coba kita dipanggil, Ji, mau kemana Ji? Hei, ada min ahlakin Nabi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sempurna. Tak kala kalian mencintai Rasulullah, niscaya Nabi akan mencari kalian. Jangan berpikir kita mau cari Nabi Muhammad, karena semuanya pengen dekat sama Nabi Muhammad. Tapi perbanyak daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kerjakan daripada amalan-amalan Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, tanamkan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad, niscaya Nabi akan mencari kita. Kalau kita nyari Nabi susah. Biar Nabi yang cari kita. Kalau kita memang benar-benar orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Cara cintanya bagaimana Habib? Gak bakal cinta kalau gak kenal sama Nabi Muhammad. Bapak gak mungkin cinta sama saya karena Bapak gak kenal sama saya. Taunya Habib, si Asep pasti cinta sama saya karena dia kenal. Saya pasti sayang sama Ustaz Daud karena Ustaz Daud saya kenal. Begitupun sebaliknya. Ada tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu, baru ada rasa cinta, baru ada rasa sayang, baru tertanam rasa mahabbah. Dengan kalian mencari tahu siapa Nabi Muhammad, niscaya Allah akan membukakan. Salah satunya gimana Habib caranya? Ada maulid, kisah riwayatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didik keluarga kita, kenalkan keluarga kita, siapa idola kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Imam Ali pengarang daripada maulid ini berkata, Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu kalamnya, beliau berkata, Al-Gawmu bisyar wa anta al-maqsud, kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dunia ini, seluruhnya keindahan yang ada di muka bumi ini adalah isyarat. Jangan kalian pikir ini kekal, ini tujuan lah. Surga yang indah ada isyarat. Wa antal maksud. Tujuannya adalah siapa? Yaitu Nabi Muhammad yang kita maksud, kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Surga, neraka seluruhnya, dunia ini seluruhnya bukan tujuan. Tujuan kita ada di dalam hatinya Nabi Muhammad. Gimana Nabi mau tahu kita? Gimana Nabi mau cinta kita? Kalau kita ini nggak mau kenalin diri kita sama Nabi Muhammad. Kalau kita nggak mau deketin diri kita sama Nabi Muhammad. Ada bentar lagi bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Rajab, bulannya Allah, perbanyak kita minta ampunan sama Allah. Ini saat dimana kita orang minta ampunan sama Allah, makanya dibaca apa? Kita Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Dibaca itu. Rabbi wa tub alaiya, baca itu seluruhnya amalan-amalan daripada bulan Rajab, minta ampunan, minta istighfar, habis itu deketin Nabi Muhammad, baru kita dapat daripada bulan Ramadan, bulannya kita, bulannya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika kalian semua mempersiapkan diri dari mulai Rajab, dari mulai masuk Rajab, setelah itu Sya'ban masuk Ramadan, baru kalian tahu malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini sholat malam kagak pernah, istighfar kagak, sholawat boro-boro, masuk bulan puasa belang bentong, ditungguin lagi ngapain tong, nungguin Lailatul Qadar, pale lo. Jauh dari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena hal tersebut bisa diraih dari hati yang bersih, dari mempersiapkan diri. Bapak nggak mungkin lagi nggak pakai baju, lagi cuma pakai sarung juga cuma setengah, habis gitu dibuka sontoknya, habis gitu untuk kaki langsung ke rumah presiden yang ada di Tendang. Belum sampai presiden, baru sampai depan udah dibuang. Boro-boro kita harus mengenalkan dulu rapi badan kita, rapiin semuanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan anugerah tersebut, karena anugerah tersebut tidak pernah mudah didapati. Yakni yang terakhir, guru daripada Imam Busiri berkata, Syekh Al-Bushi, beliau berkata, ketika di hadapan para muridnya, dia hanya berkata demikian, wahai murid-muridku,
Sudahkah kalian bertemu dengan Nabi Muhammad? Sudahkah kalian bermimpi dengan Nabi Muhammad? Maka murid-muridnya diem kayak gitu sekarang. Udah belum mimpi Nabi Muhammad? Murid-muridnya semua diem. Apa jawabnya daripada gurunya Imam Bushiri ini? Beliau berkata, sungguh merugi seseorang yang mencintai tapi tak pernah bertemu dengan orang yang dia cintai. Makanya minimal kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Gimana caranya si fulan bisa, orang-orang bisa? Karena kitanya sendiri nggak mau mimpi sama Nabi Muhammad, kitanya nggak mau deket sama Nabi Muhammad, kita maunya jauh, kita asik sama dosa yang kita nggak tahu itu dosa. Ada dosa yang kita nggak tahu itu perbuatan dosa. Apa coba? Hubbu dunia, cinta sama dunia. Kalian lihat kita habis sholat hajat, malam-malam bangun nangis-nangis, minta sama Allah, ya Allah bukain pintu rezeki yang gede, utang banyak ya Allah. Ada dia nggak mikirin bagaimana cara mimpi sama Nabi Muhammad. Padahal kullu man yaqsa bi Muhammad fi amalin wasalam, seseorang yang di dalam dirinya bekerja untuk Nabi Muhammad, hatta sekecil apapun, niscaya dia dapatin keberkahan, dia dapatin keamanan, dia dapatin apapun yang dia mau. Al-Imam Bushiri di dalam kalam burdahnya beliau berkata, sejak diriku kukhidmatkan untuk Sayyiduna Muhammad, maka ku dapati Nabi sebaik-baik penolong untukku, kata Imam Bushiri. Semenjak hidupku, kata Imam Bushiri, ku baktikan untuk Nabi Muhammad, maka ku dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik penolong untukku. Maka orang yang dekat sama Nabi, dunianya senang. Mau apa aja ada, mau minta apa aja dikasih. Kalau dunia sudah senang, tuh barani, orang barani. Beruntung itu orang di dunia, apalagi di akhirat. Pas ketemu sama Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan nih hal-hal yang sedikit, hal-hal yang kecil yang kita lakuin untuk Nabi Muhammad. Kita buat acara kayak begini, kita ngumpul kayak begini, kita hadir majelis kayak gini, kita dapat barokahnya sama Nabi Muhammad, sehingga kita tambah dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dia ada acara seperti ini buat apa sih? Buat kita kenal siapa Nabi Muhammad, buat kita tahu bagaimana cara dekat sama Nabi Muhammad, biar kita tambah merasakan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan nama majelis ini. Untuk meluapkan rasa kerinduan kepada Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi aja di dalam Isra Mi'raj mengajarkan untuk mencari keberkahan, lantas kita umat Nabi Muhammad nggak mau sama berkah, udah cukup sama berkah, udah ngerasa banyak berkahnya. Lah, ada anak datang ke tempat ini capek-capek dalam keadaan yang sedang kurang sehat karena kecapean dari kemarin acara nggak berhenti. Cuma satu yang aneh harapin, keberkahan dari tempat ini. Lantas apakah kita sudah merasa cukup dengan berkah? Dan kalau Nabi aja masih nyari berkah, bagaimana dengan kita orang yang belum merasa dosa? Bagaimana dengan kita yang ibadahnya masih acak-acakan? Ayo cari berkahnya Nabi Muhammad, biar tambah dekat kita sama Nabi Muhammad, sehingga kita nanti ditolong oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang terakhir, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin nanti dikatakan ada masa di mana napas kita tinggal di ujung. Kita nggak tahu bulan Rajab besok, tahun depan kita masih duduk di sini apa kagak, kita nggak tahu. Kita masih kumpul kayak begini, apa kagak, kita nggak tahu. Dulu Al-Fakir hadir ke tempat ini, dulu Anda datang ke tempat ini, Anda datang ke tempat ini lagi dalam keadaan yang lebih sedikit. Kenapa demikian? Mungkin karena pandemi, ataupun antum yang lebih tahu karena antum orang sini. Ada nggak yang meninggal? Ada yang udah berpulang sama Allah? Banyak. Yang biasa hadir majelis sudah meninggal, yang biasa ikut majelis sudah meninggal. Ini kita nggak tahu tahun depan kita masih ada panjang umur apa kagak. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkahnya Maulid. Kalau udah nafas di ujung, ketika nanti di mahsyar, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abdullah As-Samarqandi berkata, di dalam bab 4 dikatakan, pada saat di mana kalian dipanggil oleh Allah di persidangan Allah, pada saat itu kau bakal dituntut oleh istrimu, oleh anakmu. Apakah kalian sudah mempersiapkan bekal pada saat dimana amal kalian ditimbang?
pada saat kalian dalam keadaan kebingungan, pada saat nabi-nabi dalam keadaan takut, pada saat orang tua akan lari daripada anaknya, istri akan lari daripada suaminya, suami akan lari daripada keluarganya. Siapa orang yang akan menolong kita kalau bukan Sayyidina Muhammad? Maka tidak akan pertolongan tersebut ada kecuali kalian kenal sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tambah kita rasa mahabbah kepada Rasulullah. Allah tambah rasa mahabbah fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal al-fajr sebelumnya minta ridho kepada yang hadir semuanya. Jangan lupa besok Jumat terakhir bulan Rajab. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, baca daripada amanat Habib Ibrahim bin Zaid Smith, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Dalam khutbah duduk di antara dua khutbah, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Orang yang baca itu insya Allah rezekinya gak bakal putus selama 1 tahun. Gak bakal habis duit di tangannya. Nantinya gak bakal kehabisan rezeki. Insya Allah Allah panjangin sampai tahun yang akan datang. Nah ini mudah-mudahan kita bisa membaca daripada amanat atau zikir atau fadilah daripada hal ini. Dan Al-Fajr sebelum Al-Fajr tutup, Al-Fajr minta maaf, Al-Fajr gak ikut sampai habis. Kenapa Habib gak ikut sampai habis? Al-Fajr benar-benar dalam keadaan yang sudah keberung, capek banget, luar biasa, minta maaf, minta ridha. Al-Fajr datang ke sini bukan karena antum semua, tapi karena Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini gak bawa dosa lagi. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Sesuai perkataan malaikat At-Tubu Fathuralakum, bangkit dan silakan pulang kalian semua udah diampuni sama Allah. Berkahnya Nabi Muhammad ditambah-tambah keberkahan baik yang ada di sini maupun yang keluarganya ada di rumah. Allah tanamkan sifat mahabbah, sifat rasa cinta. Dan mudah-mudahan majelis kayak begini ini dipertahankan. Kenapa? Majelis yang kayak begini yang nolak balanya nih orang-orang kampung yang ada di sekitar sini. Makanya dukung majelis-majelis kayak begini. Kenapa? Majelis ini yang lindungin kita daripada corona. Majelis-majelis yang kayak begini nih yang lindungin kita dari azab, dari bala, dari bencana, dari musibah. Ada karena ada majelis yang kayak gini. Oleh sebab itu majelis seperti ini hadir duduk kita ambil barakahnya. Karena kita mau dekat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa ahdina bil husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitan. Allahumma aghfir jaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada satu lagi guru kita Habib Abdurrahman Al-Ghadri. Mudah-mudahan kita semua bisa ngambil hikmah, mungkin ngambil pelajaran, nggak keluar dari sini kecuali kita bawa Nabi Muhammad ke dalam rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.